Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Satria Destrian M. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya meremote handphone menggunakan komputer, teman-teman. Baik, sebelum kita masuk ke tutorial, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang memang belum subscribe atau like video sebelum-sebelumnya, jangan lupa di like, di subscribe, dan dikomentari teman-teman agar membantu channel ini terus berkembang. Tentunya berkembang dalam membahas semua informasi tentang teknologi yang saat ini beredar, teman-teman. Baik teman-teman, aplikasi yang akan kita gunakan yaitu aplikasi yang sudah tidak asing bagi teman-teman, yaitu TeamViewer, teman-teman. Jadi aplikasi TeamViewer adalah aplikasi yang dirancang sebagai aplikasi remote desktop connection. Biasanya aplikasi ini sebelum ada eranya smartphone digunakan sebagai aplikasi remote antar komputer, teman-teman. Biasanya digunakan dalam proses maintenance software ataupun yang lain-lainnya seperti itu, teman-teman. Namun karena adanya perkembangan zaman, keluarnya smartphone, maka TeamViewer pun mengeluarkan aplikasi untuk smartphone, teman-teman. Nah, bagaimana sih caranya agar kita dapat meremote handphone menggunakan komputer, atau kita juga dapat meremote handphone to handphone, teman-teman? Caranya cukup gampang, teman-teman. Yang pertama teman-teman butuhkan yaitu aplikasi support dari handphonenya. Ada 3 aplikasi yang perlu teman-teman download terlebih dahulu. Aplikasinya adalah TeamViewer. TeamViewer-nya ada 3, teman-teman, yang perlu teman-teman install. Yang pertama yaitu TeamViewer Quick Support. TeamViewer Quick Support ini fungsinya sebagai apa? Yaitu sebagai aplikasi kliennya, teman-teman. Aplikasi ini berfungsi sebagai aplikasi yang nantinya akan menghasilkan ID di device smartphone teman-teman, seperti itu. Kemudian selain aplikasi ini, teman-teman juga butuh yang namanya aplikasi TeamViewer Remote Control App, teman-teman, namanya ini. Kemudian fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai aplikasi yang nantinya bisa meremote handphone to handphone ataupun remote dari handphone ini ke komputer, teman-teman, seperti itu. Bisa sebaliknya ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi TeamViewer juga, yang TeamViewer Add-on. Pilih yang universal. Nah, aplikasi TeamViewer Universal Add-on ini fungsinya sebagai apa? Fungsinya yaitu adalah penghubung antara komputer dengan handphone. Jadi menggunakan aplikasi ini, add-on ini, yaitu nantinya handphone teman-teman bisa dilakukan perintah seperti klik, terus scroll ke atas dan ke bawah. Tanpa adanya aplikasi ini, handphone teman-teman tidak akan bisa diklik. Dia hanya bisa sebagai mirroring, teman-teman. Hanya sekedar mirroring saja tampilannya. Tapi dengan menggunakan aplikasi TeamViewer Universal Add-on ini, teman-teman bisa kontrol jarak jauh beneran. Jadi bisa dilakukan perintah berupa klik dan lain-lainnya, seperti itu, teman-teman. Jadi 3 aplikasi tersebut wajib terinstall di handphone teman-teman. Tentunya di handphone yang memang akan kita lakukan remote, gitu, teman-teman. Nah, setelah 3 aplikasi ini terinstall, ketika teman-teman menginginkan remote dari PC ke handphone ini, teman-teman wajib membuka aplikasi Quick Support tadi, TeamViewer Quick Support tadi. Kita coba cari di sini yang Quick Support. Nah, tunggu sampai ID-nya keluar. Tunggu. Setelah ID-nya keluar, teman-teman bisa copy. Maaf, kita teman-teman bisa copy, kemudian teman-teman masukkan ke TeamViewer yang ada di PC teman-teman. Coba ya, salin. Kita akan buka aplikasi TeamViewer-nya. TeamViewer. Oke, kita coba buka aplikasi TeamViewer ya, teman-teman. Kita minimize terlebih dahulu biar agak sepi. Kita masukkan ID-nya. Setelah ID dimasukkan ke dalam aplikasi TeamViewer yang ada di komputer, maka di handphone teman-teman akan muncul pemberitahuan
bahwasannya ada device yang akan masuk. Tampilannya seperti apa teman-teman bisa lihat di sini. Nah, seperti ini aplikasinya muncul, yaitu pemberitahuan perbolehkan hubungan jarak jauh teman-teman. Nah, teman-teman cukup klik izinkan. Setelah diizinkan, maka di komputer teman-teman sudah nampak halaman atau tampilan yang ada di handphone yang teman-teman remote. Kita bisa lihat ini di handphonenya, bisa klik mulai sekarang. Kita bisa lihat caranya di sini. Nah, bisa teman-teman lihat aplikasinya sudah membuka tampilan handphone teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah tampilan handphone yang bisa kita kendalikan. Contoh kita klik Play Store, maka dia akan memberikan perintah klik juga teman-teman. Tanpa adanya universal add-on tadi, dia tidak akan bisa teman-teman untuk melakukan perintah seperti ini teman-teman. Dia hanya bisa mirroring seperti ini saja. Seperti itu teman-teman. Nah, langkah selanjutnya teman-teman udah bisa nih, misalkan kita ingin membantu settingan CCTV. Biasanya untuk CCTV bermanfaat sekali, misalkan bagaimana setting CCTV di Android kan. Untuk klien bisa kita bantu settingkan di handphonenya seperti ini tanpa harus kita datang ke lokasi, begitu teman-teman. Nah, selain itu teman-teman juga dari ketiga aplikasi tadi, teman-teman bisa manfaatkan aplikasi yang remote TeamViewer remote control tadi sebagai aplikasi untuk meremote PC atau handphone lainnya. Jadi jika memang kita menginginkan remote handphone lainnya, teman-teman cukup masukkan ID-nya di sini yang didapat melalui quick support tadi teman-teman. Kenapa? Karena memang aplikasi di TeamViewer di smartphone ini tidak dibundling jadi satu, berbeda dengan aplikasi TeamViewer yang ada di komputer. Ketika dia ada di komputer, dia menjadi satu kesatuan teman-teman. Jadi di dalam satu kesatuan tersebut ada ID, ada password, ada juga kolom untuk menginputkan ID yang akan kita remote. Berbeda dengan TeamViewer yang ada di Android, dia dibuat terpisah untuk kontrol jarak jauh sendiri, untuk menampilkan ID-nya sendiri seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin aplikasi ini bermanfaat sekali buat teman-teman jika memang teman-teman bekerja di bidang IT yang membutuhkan support maintenance jarak jauh menggunakan handphonenya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman ingin remote handphone, teman-teman juga bisa menggunakan TeamViewer ini saja teman-teman. Namun perlu diketahui ya teman-teman, TeamViewer ini adalah aplikasi yang memang sudah dibangun sejak lama. Ada kelemahan yang harus teman-teman ketahui, yaitu ketika teman-teman sudah sering melakukan aktivitas menggunakan TeamViewer, maka TeamViewer akan mendapatkan informasi tersebut yang nantinya kedepannya ketika sudah mencapai batasan limit secara gratis, maka TeamViewer akan membatasinya, yaitu biasanya dengan memberikan waktu berapa menit saja untuk mengontrol perangkat lainnya. Misalkan biasanya teman-teman bisa mengontrol dalam kurun waktu 1 jam, biasanya dibatasi hanya 5 menit atau 10 menit. Hal itu sengaja dibuat mereka agar teman-teman bisa beralih ke versi yang komersilnya teman-teman. Nah, mungkin itu yang agak kekurangannya, bukan kekurangan sih, namun ya teman-teman harus memang bersiap untuk mengeluarkan dana sebagai penunjang aplikasi support yang teman-teman lakukan seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja video yang bisa kita bahas di hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komentari agar video-video yang kita tampilkan ini selalu berkembang, dan juga channel ini dapat berkembang terus-menerus dalam memberikan informasi tentang teknologi informasi seperti itu teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.